Perubahan. Canggih. Topik yang tampaknya awet untuk diperbincangkan. Bahkan hingga saat ini. Slogan-slogan seperti perubahan adalah keniscayaan, berubah atau mati dan lainnya, mungkin sering kita dengarkan. Apakah sepenting dan semendesak itu untuk melakukan perubahan, dan mengapa kita harus berubah? Apakah dunia sedang tidak baik-baik saja? Terus nasib kita nanti bagaimana? Mari kita bahas. Sebenarnya, perubahan itu sesuatu yang alamiah. Sudah ada sejak dari dahulu. Kita, misalnya, sudah menjalani ribuan perubahan untuk sampai di keadaan saat ini. Dari benih ke embrio dan menjadi bayi yang lahir. Dari yang awalnya tidak berdaya saat bayi, hingga menguasai banyak hal di masa dewasa. Kalau itu tidak disebut perubahan, terus disebut apa lagi? Ini baru kita pribadi. Apalagi dalam tatanan yang lebih tinggi. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Mayoritas dari mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Penyesuaian adalah kata lain dari bersedia untuk berubah. Belum lagi kalau kita melihat sejarah, entah berapa juta perubahan yang terjadi pada kelompok manusia selama ribuan tahun sampai saat ini. Dari perkakas batu, perkakas kayu, penemuan roda, pakaian besi, sutra, mesin cetak, mesin diesel sampai nanoteknologi. Sadar atau tidak sadar, kita terus-menerus menjalani perubahan. Lantas, mengapa saat ini, topik perubahan menjadi sedemikian sempitnya, bahkan menjadi seperti sesuatu yang sangat genting? Entahlah, sulit untuk disimpulkan. Mungkin orang-orang yang menggaungkan perubahan ini, membatasi pada perkembangan yang masif pada abad ini. Tidak dapat dipungkiri, situasi dan kondisi zaman sekarang memang sangat berubah. Dipicu oleh perkembangan teknologi besar-besaran yang berdampak pada banyaknya industri baru, lapangan pekerjaan baru bahkan sampai kepada kultur dan gaya hidup baru. Sebagai konsekuensinya, hal-hal yang tidak ikut berkembang ada kemungkinan sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Demikian juga individu dan organisasi, yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, ada kemungkinan akan tersingkir. Untuk menghadapi perubahan kita memang harus berubah. Harus mampu menyesuaikan diri, sesuatu yang sesuai dengan karakter manusiawi kita. Sebab, apa yang masyarakat saat ini hadapi, tidaklah jauh berbeda dengan masyarakat era pasca ditemukannya mesin cetak maupun mesin diesel. Walaupun dengan kecepatan yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, apakah perubahan segenting itu? Jawabannya dapat iya dan tidak. Iya untuk individu atau organisasi yang sangat dinamis. Yang membutuhkan kecepatan dan inovasi. Seperti perusahaan teknologi. Mau tidak mau, agar tetap eksis, mereka harus terus-menerus berubah. Atau untuk individu atau organisasi yang ikut dalam persaingan global. Atau untuk individu atau organisasi yang memiliki banyak pesaing. Dan yang sejenisnya. Itu jawaban iyanya. Jawaban tidaknya, kenyataannya banyak juga individu dan organisasi yang tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuknya perubahan. Banyak individu dan organisasi dapat tetap eksis puluhan tahun tanpa mengetahui bahwa di luaran sana sedang ada perubahan besar-besaran. Coba lihat di desa atau kota-kota kecil. Para petani, pedagang, peternak, koperasi unit desa, dan lainnya tidak harus mengkhawatirkan disrupsi teknologi untuk bertahan hidup. Sebab, mereka mempunyai sistem milik mereka sendiri yang tidak harus menggantungkan kepada perkembangan teknologi. Memang harus dipilah. Tidak dapat disamaratakan. Dan tidak dapat dipaksakan. Sebab, belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan. Memaksa petani, pedagang, peternak, koperasi unit desa dan lainnya yang telah terbukti eksis bertahun-tahun dengan cara kerja dan sistem alam mereka sendiri untuk berubah adalah sebuah hal yang bisa menjadi kontraproduktif. Bahkan untuk individu yang seharusnya terus berubah pun harus ada rinciannya. Apa saja yang harus dirubah, dan mengapa harus berubah? Harus ada alasan yang kuat untuk itu. Apalagi dalam tataran organisasi. Perincian harus benar-benar dilaksanakan. Tidak boleh semuanya dirubah. Bahkan, untuk perusahaan skala global pun yang secara logika mengharuskan mereka untuk berubah secara terus-menerus, banyak hal yang tidak dirubah bahkan selama puluhan tahun. Menu yang tersaji di MC Donald memang banyak yang bertambah, akan tetapi tetap saja branding utama mereka menjual hamburger. Walaupun seperti itu, cara memasak, cara penyajian, bentuk restoran, dan lainnya, nyaris tidak berubah selama bertahun-tahun. Kalau tidak perlu untuk dirubah, untuk apa dirubah? Logika ini seharusnya kita gaungkan. Ada lagi, andaikan sesuatu dirubah,
Tetapi hasilnya tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya, atau malah hasilnya lebih buruk, apa itu tidak termasuk hal yang kontraproduktif? Sayangnya banyak terjadi hal seperti itu. Banyak organisasi yang terkesan memaksakan diri untuk berubah. Bahkan mereka merubah banyak struktur yang mungkin sudah valid dengan sesuatu yang berbeda. Padahal mungkin mereka tidak harus berubah, akan tetapi tetap saja mereka melakukan hal itu. Yang ada, mereka menyia-nyiakan banyak hal. Mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bertumbuh dengan membiarkan melakukan hal dari nol kembali. Terus fungsinya perubahan yang dilakukan untuk apa, kalau hanya berputar-putar dalam hal itu saja? Walaupun begitu, ini tidak menafikan adanya perubahan. Hanya saja harus ada penelitian terlebih dahulu tentang apa saja yang harus dirubah. Bukan merubah semuanya. Setelah diteliti, ditelaah dan pengujian, maka baru boleh diterapkan. Dengan memperhatikan sisi efektif dan efisiennya. Oleh sebab itu, memperlakukan perubahan seperti itu tidaklah sederhana. Tidak bisa diterapkan ke setiap individu ataupun setiap organisasi. Harus melalui pertimbangan dan akal sehat.